Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau datang lagi kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dia selalu ada dalam kehidupan kita, mencurahkan kasih yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Oh Tuhan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dengan yakin kami katakan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Dan kami katakan Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kau yang ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami setiap saat, setiap waktu. Kami rasakan kebaikan Tuhan memenuhi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dalam pujian penyembahan kami, urapan Tuhan hadir, memenuhi, mengurapi setiap kami. Dan kami boleh bebas bersuka cita oleh karena Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang bertahta, Dia Raja kita yang besar. Datang dengan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan yang hidup. Dia Raja kita, Dia Allah kita yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Mari bersuka cita bersama-sama dalam pujian kita kepada Dia. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-mu, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang bimbingku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah Dia. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-ku. Kau Allah yang bertahta Tuhan. Nyanyikan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-mu, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang bimbing hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-ku. Ya Allah, Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Dia berkuasa atas segala kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tegal benuran mulia. Masyurlah perbuatanmu,
Segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Raja kita. Dia tidak tertandingi. Haleluya. Sebab Yesuslah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kita. Dia Allah kita yang besar. Dia tidak tertandingi. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan Yesus, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Tiada tertanding Engkau Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuh gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
setia kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa pribadi-Mu nyata bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah kami kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah hadir di antara kami dan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sesaat kami akan teduh di hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau Allah sendiri Tuhan yang menolong setiap kami, hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Kami mau serahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Biar Engkau Allah saja Tuhan yang berada di tempat ini dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati dan telinga seorang murid sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, pengikut-pengikut-Mu Tuhan yang dengan setia mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama-Mu Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya kemas dalam sebuah judul Roti di Padang Gurun. Ya. Nah, kalau kita mendengar roti di padang gurun gitu ya. Nah, kira-kira kisah apa yang muncul dalam ingatan kita? Mungkin kita ingat kisah Keluaran saat bangsa Israel dipimpin oleh Allah meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Ya. Namun di perjanjian baru ada kisah juga mengenai roti di padang gurun Bapak Ibu Saudara. Walaupun hari itu rotinya nggak ada. Kisah apa itu? Pencobaan di padang gurun. Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kemudian Yesus menjawab atau menghadapi pencobaan itu dengan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya, kalimat yang sama, pernyataan yang sama sebenarnya juga ada pada kisah di mana Allah menurunkan mana bagi bangsa Israel. Jadi apa yang Yesus katakan hari itu,
untuk menghadapi pencobaan, batu diubah menjadi roti? Yang Yesus katakan itu berasal dari firman yang sebelumnya sudah pernah didengarkan oleh Israel. Teks itu dituliskan dalam Ulangan pasalnya yang ke-8. Di situ diceritakan bagaimana Tuhan Allah memang dengan maksud tertentu ingin mencoba bangsa Israel. Apakah mereka taat apa enggak gitu sama firman Tuhan. Kemudian pada ayatnya yang ketiga dikatakan, jika jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kedua kisah ini mengajarkan sebuah kebenaran kepada kita. Namun sebelum kepada pelajaran kebenarannya, mari kita lihat bagaimana ketika bangsa Israel dalam kisah roti di padang gurun itu, dan bagaimana ketika Yesus dalam peristiwa atau pengalaman di mana ada roti di padang gurun. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, keduanya ini ya, baik bangsa Israel maupun Yesus, pada kisah-kisah yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama mereka itu sama-sama dalam situasi yang enggak enak. Padang gurun itu kan enggak enak ya Bapak Ibu Saudara ya. Atau ada yang suka tinggal di padang gurun? Enggak enak ya. Seringkali bahkan terkadang nih orang-orang yang agak puitis gitu ya, kalau ngomong kita menghadapi padang gurun kekeringan, seolah-olah padang gurun itu menggambarkan suatu peristiwa yang kering kerontang, panas, gak enak gitu ya. Nah coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus hari itu habis puasa 40 hari lamanya. Kemudian dia ada di padang gurun, terus dibilang itu, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Padang gurun itu bukan tempat yang nyaman, yang di sana ada kasur untuk kita berbaring kalau kita capek. Yang di sana jangankan kasur, kursi untuk duduk leyeh-leyeh saja tidak ada. Bahkan sumber mata air juga sangat terbatas. Ada di titik-titik tertentu, tapi apakah sangat melimpah? Tidak. Itu sebabnya dalam perjalanan bangsa Israel kan ada peristiwa tuh gunung batu keluar air. Karena mereka teriak-teriak, panas, gak ada air, haus. Itulah padang gurun Bapak Ibu Saudara, gak enak. Mereka selain menghadapi peristiwa yang gak enak, mereka juga sedang menghadapi pencobaan. Kalau Yesus jelas ya, cerita itu diberi judul oleh LAI, pencobaan di padang gurun. Tapi bagaimana dengan bangsa Israel? Di ayatnya yang kedua, Ulangan pasal 8 dikatakan apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi baik bangsa Israel hari itu ataupun Yesus pada peristiwa di perjanjian baru, kedua-duanya sedang dalam menghadapi pencobaan. Sedang dicoba, apa nih posisi hatinya? Tinggal dalam firman apa enggak? Nurut apa enggak? Gitu. Dan yang lebih spesifik lagi Bapak Ibu Saudara, kedua-duanya menghadapi
cobaan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, kan gitu ya. Kita kenal itu. Nah, yang di sini pangannya. Hari itu kalau kita baca di Ulangan 8 ini kan ringkasnya ya. Peristiwa persisnya itu ada di Keluaran 16. Mereka bilang, ngapain dibawa ke padang gurun kalau cuma untuk mati kelaparan? Mending kalau kemarin kami masih di sana, kami menghadapi kuali penuh dengan makanan. Limpah-limpah. Jangankan rasa lapar, mungkin kelebihan makanan. Tapi ini sekarang di padang gurun mana? Gak ada makanan. Mereka bersungut-sungut. Makanya kemudian terus Tuhan melalui Musa ngasih tahu. Akan ada mana bagi mereka. Yesus juga pencobaan pertama itu langsung dikaitkan dengan roti yang adalah kebutuhan pokok. Kalau engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Tentu untuk dimakan kan Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin batu diubah jadi roti terus untuk dipakai main, kan enggak ya. Nah, jadi kedua-dua mereka ini menghadapi pencobaan mengenai kebutuhan pokok. Namun apa perbedaan dari dua kisah ini? Kalau banyak persamaan tadi, lalu apa bedanya? Ternyata mereka berbeda Bapak Ibu Saudara. Kualitas mereka menunjukkan, tertuang dalam apa yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi situasi itu. Mereka menunjukkan kualitas yang ada di dalam melalui apa yang keluar di luar. Kalau tadi bangsa Israel ketika lihat itu gak ada makanan, situasinya gak enak ya. Mereka bersungut-sungut. Mereka ngeluh, mereka ngomel. Bahkan sampai pun Tuhan mencukupkan mereka dengan mana, apa yang firman Tuhan catat tentang mereka. Kita lihat dalam Keluaran 16. Kan disuruhnya mereka itu ambil sehari secukupnya, segomer untuk satu orang. Nah, rupa-rupanya ada yang gak dengar. Coba kita lihat di ayat 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Waktu kekurangan ngomel-ngomel, menyalahkan seolah-olah Tuhan salah membawa mereka keluar dari Mesir. Menyalahkan situasi yang ada itu seolah-olah keluar dari Mesir itu kemalangan, bukan keuntungan. Diberkati masih gak nurut sama firman Tuhan. Disuruh ambil secukupnya, habis sehari, disimpan. Gak cuma itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca lanjut di ayat 27-28, masih di Keluaran 16, maka di sana dibilang apa lagi? Kan dibilang 6 hari ambil secukupnya, tapi di hari yang ke-6 itu ambil untuk besoknya juga karena Sabat, mananya enggak turun. Nah, coba kita lihat di ayat 27-28, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya. Tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku?
disuruh ambil secukupnya, ambil lebih, disuruh ambil double porsi untuk besok sekalian, malah besoknya keluar lagi mau mungut. Keterlaluan ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin untung bukan saya yang mengasuh bangsa Israel. Karena nanti saya bisa gregetan Bapak Ibu Saudara ya. Gemes gitu. Yang harusnya dihabiskan disimpan besok busuk. Yang seharusnya disimpan untuk besoknya juga, malah besoknya mau ngambil lagi. Sampai Tuhan harus bilang, berapa lama lagi kamu tidak nurut? Berapa lama lagi kamu nggak mau tinggal dalam ketetapanku? Tapi apa yang dilakukan Yesus ketika menghadapi peristiwa serupa? Pencobaan, padang gurun, peristiwa yang nggak enak, dan ditawarkan mengenai kebutuhan pokoknya. Yesus bukan meninggalkan firman, tetapi justru dia mengalahkan pencobaan itu. Dia mematahkan pencobaan itu dengan mengutip sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan itulah ayat yang tadi di Matius 4, ayatnya yang keempat, itu mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari kedua kisah ini, dari perbedaan, dari persamaan yang ada, kenapa sih? Kenapa? Frase atau kalimat manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, ini harus dipahami. Kenapa di Ulangan dibilang, memang aku sengaja bawa mereka ke kondisi itu supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kenapa seolah-olah ketika kalimat ini diulang dan dihadirkan kepada kita, itu kayak menghantar sebuah pesan, kita harus paham kenapa sih manusia hidup itu enggak dari roti saja, tapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima menerangkan kenapa kita harus paham, kenapa kita mesti mengerti seperti yang dikatakan di Ulangan tadi, supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yohanes 1 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat, di situ mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir firman yang kebanyakan orang percaya pada masa kini, kalau dibilang mana firman Tuhan, apa yang kita ingat Bapak Ibu? Alkitab ya. Kita ingatnya Alkitab. Tapi rupanya firman yang dimaksud itu bukan benda ini Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti ini bukan firman Tuhan ya. Tapi bukan barangnya yang dicetak oleh pabrik. Tapi apa yang Allah mau kita pahami? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jelas kenapa Allah mau bangsa Israel paham.
Kenapa Allah membawa mereka ke dalam situasi mereka lapar, mereka gak punya makanan, bahkan roti aja mereka gak punya. Lalu mereka bersungut-sungut dan Allah bilang, aku menaruh mereka pada posisi itu supaya mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, firman itu sendiri bukan perkataan yang mati. Firman itu perkataan yang hidup dan berkuasa. Kenapa? Karena oleh firman itu langit, bumi, dan segala yang ada dijadikan. Dan firman itu sendiri sesungguhnya adalah wujud eksistensi, keberadaan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita menyikapi firman Tuhan, kita menghargai firman Tuhan, kita tunduk kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita sedang menyikapi, kita sedang hormat, kita sedang tunduk, kita sedang menghargai Allah di dalam setiap perkataannya. Terjemahan baru dalam masih LAI ya, tapi LAI baru menerbitkan terjemahan baru. Ayat 1 itu pada mulanya adalah firman, itu sedikit diubah jadi begini. Pada mulanya sudah ada firman. Sudah ada firman ini sendiri yang dari mula, ini menunjukkan apa? Kualitas bahwa firman itu kekal. Kalau kita salah mempersepsikan, kalau kita salah memahami bahwa firman itu adalah barang yang dicetak secara fisik ini, lalu kita keliru. Mungkinkah buku ini dari mulanya sudah ada, Bapak Ibu Saudara? Mungkinkah barang cetakan pabrik itu kekal? Enggak. Tapi yang dimaksud firman, ketika Allah mengatakan, ketika dalam Alkitab kita membaca firman, ketika dalam Alkitab kita membaca perkataan Allah, ketika dalam Alkitab kita membaca ketetapan Allah, yang dimaksud bukanlah apa yang ditulis oleh manusia, tetapi keberadaannya yang kekal, yang sejak semula ada, dan di dalam firman, melalui firman, segala sesuatu diciptakan. Kalau kembali kepada Kejadian 1, di situ dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan setiap apapun yang diciptakan selalu dicatat, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Dari situ Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi jelas bahwa yang harus kita pegang, yang harus kita hargai, hormati. Kita gak bisa kita memandang bahwa firman itu punya kuasa. Kita gak bisa memandang firman itu hidup kalau kita hanya memandangnya sebagai tulisan-tulisan tangan. Tapi kalau kita bisa memandang, kita bisa menghargai firman itu adalah Allah. Dan firman itu ada sejak semula. Maka di situ kita dapat dengan yakin berkata, firman itu punya kuasa. Firman itu kebenaran. Firman itu Allah. Itu sebabnya Injil-Injil juga mencatat, langit bumi semua berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman tidak akan pernah berlalu. Kalaupun segala sesuatunya nanti lenyap, Bapak Ibu Saudara, kekuatan firman Tuhan,
kuasa yang ada pada setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah berlalu. Amin. Karena perkataan itulah kita hidup. Karena perkataan itulah kita ada. Itu sebabnya yang berikutnya yang kita pelajari apa? Firman itu menghidupkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpikir bahwa roti itu menghidupkan karena kita kenyang, dapat tenaga, dapat kekuatan, kita bisa hidup, kita bisa sehat. Mungkin kalau di zaman kita bukan roti, di Indonesia bukan roti, nasi mungkin ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita berpikir makananlah yang membuat kita bertahan hidup. Rupanya pemahaman itu kurang lengkap Bapak Ibu Saudara. Betul tubuh jasmani kita perlu makanan. Betul badan kita ini butuh makanan. Betul perut kita ini butuh makanan supaya kita kenyang. Betul makanan yang kita makan itu diolah kemudian menjadi tenaga, menjadi semua yang kita butuhkan. Tetapi rupanya Allah mau kita paham. Semata-mata yang menghidupkan kita bukan fungsi makanan itu, tetapi kuasa firman. Kuasa firman yang kekal, kuasa firman yang hidup, itulah yang menghidupkan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pernah menjumpai orang tidak berkekurangan dalam makanan, namun hidupnya tidak ada harapan. Namun hidupnya tidak diterangi oleh firman yang menghidupkan. Ada. Itu sebabnya Allah mau kita paham. Kenapa manusia hidup bukan dari roti saja. Kita limpah makanan, tapi kalau kita nggak mengizinkan kuasa firman Allah menuntun hidup kita, kuasa firman Allah membersihkan hidup kita, kuasa firman Allah menerangi jalan kita. Maka hidup kita cuma hidup yang roti hidupi saja. Fisiknya saja yang hidup, badannya saja yang hidup. Apakah itu kehidupan yang kita inginkan? Bukankah kita diajarkan bahwa kita yang percaya memiliki kehidupan kekal di depan sana. Dan kehidupan kekal tidak dihasilkan oleh roti, nasi, singkong, jagung, ubi, dan teman-temannya. Kehidupan yang kekal dihasilkan oleh kuasa Allah, kuasa perkataan firman. Karena itu yang menjadikan dan itu yang menghidupkan. Bukan roti yang kita makan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada sebuah propaganda yang seperti mempengaruhi pemikiran kebanyakan orang ya. Waduh kalau saya ini sehari nggak makan 3 kali, atau mungkin ada yang makan beratnya 2 kali, yang seharinya makan setengah berat gitu yang sekalinya. Jadi tetap aja 3 kali ya. Saya bisa kelaparan dan saya bisa mati. Propaganda ini pada tahun di mana dia muncul dan kemudian mempengaruhi, bahkan sampai bisa menurunkan angka kemampuan orang berpuasa Bapak Ibu Saudara. Karena orang benar-benar kayak kecuci pikirannya dan berpikir bahwa aku perlu makan sehari 3 kali, kagak makan lapar mati gitu. Dan kalau menghadapi pemikiran yang sudah kemana-mana ini, berakar kemana-mana, menjamur kemana-mana, kemudian kita juga berpikir bahwa hanya makanan itu saja yang bisa membuat saya bertahan hidup, nanti kita bisa tersesat. Mari kita juga memahami bahwa kehidupan batiniah kita, yang nanti ketika kesudahan segala sesuatu terjadi, ketika Yesus datang kali yang kedua,
Dan semua yang di dunia sementara ini, yang sifatnya sementara ini, hilang, lenyap. Apa dari kita yang akan menjadi kekal, Bapak Ibu Saudara? Apakah baju yang kita pakai ini? Apakah rumah yang kita tinggali? Atau roti-roti yang kita kumpulkan di rumah? Enggak. Jiwa kita, kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan. Itu yang mau kita pelihara. Dan untuk kehidupan yang kekal itu, kita gak bisa kasih makan roti. Tapi kita dihidupkan oleh setiap perkataan Allah. Itu sebabnya pemazmur berkata apa? Dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 50 dikatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Kata janji di sini itu ketika diterjemahkan atau dalam bahasa Yunaninya, kalau perjanjian lama kan bukan Yunani aslinya ya. Tapi ketika dia Alkitab bahasa Yunani menulis janjiku, ini kata yang digunakan sama dengan kata firman. Kemudian itu sebabnya dikatakan janjimu menghidupkan aku. Jadi bukan janji yang sembarang janji, Bapak Ibu Saudara. Tapi perkataan Tuhan itu menghidupkan kita bahkan dalam masa sengsara kita. Maksudnya gimana? Kalau dalam masa sengsara saja, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu menghidupkan kita, apalagi kalau kita sedang dalam masa yang gak sengsara. Maka jelas betul bahwa kita memerlukan kuasa firman, kuasa perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-93 mengatakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Sekali lagi dikatakan yang menghidupkan adalah apa yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa firman Tuhan, kenapa apa yang tertulis yang kemudian kita baca setiap hari ini mengajarkan kita untuk kita mempercayai kuasa firman Tuhan, menghormati dan menghargai firman Tuhan sebagai perkataan Allah yang hidup. Bahkan dikatakan firman itu adalah Allah. Karena kemudian dalam Yohanes 6 dikatakan, kalau kita berpikir bahwa kita kenyang oleh roti, kita hidup oleh roti, Yesus mengajarkan yang lain pada Yohanes 6. Akulah roti hidup. Apa yang Yesus ajarkan pada Yohanes 6 akan menghantar, mempersiapkan kita untuk menyambut tubuh dan darah Yesus sesaat lagi. Adakah kita mempercayai, adakah kita menghidupi bahwa sesungguhnya yang menghidupkan kita itu adalah Allah. Bukan roti yang secara fisik kita makan. Bukan segala sesuatu kebutuhan yang bergelimangan dan memenuhi kehidupan kita. Bukan segala sesuatu yang kemudian kita usahakan dan menghalalkan segala cara. Tapi apa yang Yesus ajarkan di dalam Yohanes 6, ketika sebelum dia mengatakan apa yang tertulis dalam Yohanes 6, itu baru aja terjadi mujizat Yesus memberi makan ribuan orang. Yang cuma dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua kenyang. Lalu di sana Yesus bilang, Yohanes 6 kita mulai dari 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Kita lanjut di ayatnya yang ke-30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apa yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia. Tentu hidup yang dimaksud bukan hidup yang sementara, Bapak Ibu Saudara. Hidup yang ditulis di sini dalam kandungan bahasa aslinya itu hidup yang sampai kepada kekekalan. Dan roti yang memberikan hidup kekal itulah yang Allah berikan bagi kita semua. Roti yang menghidupkan kita sampai nanti. Yang tidak hanya menghidupkan daging ini saja, tetapi roti yang memberikan kehidupan yang seutuhnya. Itu yang Allah turunkan bagi kita yang percaya. Mari dalam hidup kita tidak hanya mengejar makanan yang akan binasa, tapi kita mengejar makanan, hal-hal yang menghidupkan, yang menganugerahi kita untuk hal-hal yang tidak binasa. Kalau kita lanjutkan pembacaan kita, ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 48, Aku roti hidup. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Puji nama Tuhan. Kalau kita memakan roti yang dari surga, yang sesungguhnya kita tidak akan mati. Karena roti itu yang memberikan hidup sampai pada kekekalan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Karena firman itu adalah Allah, dan firman itu yang menghidupkan kita sampai selama-lamanya. Percaya kepada kuasa kebenaran firman Tuhan, percaya, hargai dan hormati perkataan yang hidup itu. Hiduplah dengan menghidupi firman. Hiduplah dengan membaca dan dituntun oleh kebenaran firman. Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, bukan yang sementara. Tuhan memberkati.
Haleluya Yesus. Haleluya. Sementara kita mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada baiknya kita merenungkan seberapa jauh selama ini kita mengizinkan hidup kita dituntun oleh firman. Seberapa jauh selama ini kita mengizinkan firman itu berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Atau kita hanya mementingkan makanan duniawi, roti-roti yang kita kumpulkan, dan kebutuhan jasmani kita saja. Tapi saat ini di hadapan kita ada tubuh dan darah yang menghidupkan, yang dengan mempercayainya, yang dengan hidup di dalam kuasa kebangkitannya, kita akan hidup sampai selama-lamanya. Sudahkah kita menghargai roti yang sesungguhnya itu? Dan sudahkah kita hidup dengan perkataan yang hidup itu? Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini Yesus. Kami mau belajar untuk hidup kami diterangi oleh kebenaran firman. Kami mau belajar menghargai kebenaran firman-Mu sebagai suatu perkataan yang hidup dan berkuasa. Kami mau menyadari bahwa firman itu bukanlah suatu hal yang ditulis manusia. Tetapi firman itu adalah Engkau sendiri yang telah menjadikan segala sesuatu dan telah menghidupkan kami. Ajar kami untuk boleh sepenuhnya percaya. Sepenuhnya menyerahkan diri kami untuk dituntun. Sepenuhnya menghargai kebenaran firman-Mu. Sehingga dalam segala situasi hidup kami boleh benar-benar menaruh hidup kami dengan landasan firman Tuhan yang hidup. Kami gak meninggalkannya apapun situasi yang kami hadapi. Kami gak melupakannya apapun yang harus kami hadapi. Biarkan kami boleh hidup oleh kuasa firman. Haleluya Yesus, haleluya. Saya undang untuk kita semua boleh berdiri. Ku datang pada salib itu. Ku teringat oleh cinta Tuhan yang hidup, yang kudus, mulia bagi kita semua. Haleluya Yesus. Pada salib itu ku teringat cintanya Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sebab ku dapat ampun dosa datang pada salib itu. Amin Tuhan. Kami datang kepada salib-Mu yang memulihkan kami hari ini Yesus. Kami mengingat pengorbanan-Mu yang mulia bagi setiap hidup kami. Kami mengingat kasih yang tercurah bagi hidup kami. Ya ku jatuh pada kakinya. Sebab di sana kami memperoleh pengampunan. Amin. Ampun dosa. Sambil mempersiapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Yesus, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yakni bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu
ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mata kita mungkin memandang ini adalah roti. Tapi mari kita mempercayai bahwa ada tubuh yang telah tercabik-cabik untuk memerdekakan kita. Ada tubuh yang telah dikorbankan bagi keselamatan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami memegang roti yang kami mempercayai bahwa ada tubuh yang telah diserahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau melihat kepada salib-Mu yang memerdekakan kami. Kami mau melihat kepada pengorbanan-Mu yang telah membebaskan kami. Dan biarkan dengan percaya kami boleh menyambut tubuh dan darah-Mu, yang di dalamnya kami akan disembuhkan, di dalamnya kami akan dikuatkan, di dalamnya kami akan mendapatkan pengharapan baru, di dalamnya kami akan melihat keselamatan kekal yang Engkau berikan kepada kami. Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengangkat cawan ini. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur untuk karya yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Mari bersyukur untuk segala limpah anugerah yang Ia berikan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena Engkau menuntun kami dengan perkataan-Mu sendiri. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang Engkau serahkan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan biarkan Tuhan dengan memperingati pengorbanan-Mu ini, kami boleh benar-benar dihidupkan. Kami boleh benar-benar dibaharui. Kami boleh bangkit di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terpujilah nama-Mu Allah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin.
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.